Yokai di Dandadan ini kok banyak banget ya perubahan sama evolusinya? Padahal ini bukan Digimon, dan Nenek Turbo aja punya 5 perubahan wujud lebih loh. Jadi ya mari kita bahas aja mengenai transformasi para yokai ini. Yokai di Dandadan memiliki beberapa bentuk atau transformasi secara umum. Mereka pada umumnya seringkali dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk roh, bentuk hantu atau yokai, dan bentuk kutukan. Dan terdapat juga bentuk-bentuk lainnya apabila kita menggali dan menelisik lebih dalam lagi. Bentuk roh atau spirit biasanya merupakan bentuk mereka yang paling murni dan mewujudkan rupa mereka sebagai manusia dan keinginan mereka semasa mereka masih hidup. Biasanya, wujud kedua, wujud hantu atau wujud yokai, yang merupakan wujud merusak yang dalam banyak kasus akan dilihat sebagai penampakan menyeramkan dan seringkali menjadi wujud yang paling sering diambil oleh para yokai ini. Wujud ini adalah wujud yang biasanya membuat mereka bisa berinteraksi dengan manusia, dan dalam wujud ini mereka memiliki pantangan yang tidak boleh dilakukan atau dikatakan manusia. Seringkali dalam wujud ini, yokai tersebut bisa merusak manusia menggunakan kemampuan yang dalam banyak kasus mereka sendiri tidak bisa mengendalikannya. Seperti misalnya kemampuan gravitasi Mai Kawabanga dan kemampuan menelan manusia dari akrobat Silky yang membunuh Aira. Wujud selanjutnya yaitu wujud astral, wujud yang merupakan wujud tak terlihat, di mana dalam wujud ini sang hantu bisa pindah dan merasuki seseorang. Dalam wujud ini dirinya hanya bisa dilihat seperti aura oleh seseorang yang memiliki kekuatan cenayang tinggi seperti misalnya Ayase Momo. Dan wujud terakhir selanjutnya adalah wujud kutukan, di mana wujud ini adalah bentuk transformasi sang yokai ketika merasuki seseorang dan mengutuk mereka, sehingga mereka biasanya bisa mengubah perilaku orang yang dirasukinya dan membuat mereka menjadi orang yang berbeda. Selain wujud ini, ada juga wujud transformasi manusia, di mana dalam wujud ini manusia bisa memakai kekuatan spiritual dari yokai dan kemudian menggunakannya di pertarungan. Namun wujud ini lebih seperti wujud transformasi sang manusia itu sendiri daripada wujud transformasi sang yokai. Nah, berikut ini adalah wujud perubahan setiap yokai yang muncul di Dandadan. Mari kita mulai dari yokai pertama. Satu, ada Nenek Turbo nih. Nenek Turbo di antara semua yokai yang muncul di Dandadan kemungkinan adalah yokai yang memiliki bentuk transformasi dan perubahan paling banyak. Wujud pertama yang kita ketahui adalah wujud hantunya, di mana dirinya akan mengambil rupa seorang nenek yang memiliki pakaian tradisional Jepang dengan rambut putih dan kaki cepat hingga 100 km per jam. Dalam wujud ini sang nenek memiliki pantangan, yaitu siapapun yang dirinya kalahkan dalam lomba lari, maka mereka akan terkena kutukan. Dalam wujud ini pula, Nenek Turbo bisa berubah ke wujud raksasa dan akan memakan orang dari 2 ujung terowongan tempat dirinya selalu muncul, sehingga mereka terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Bentuk selanjutnya dari Nenek Turbo adalah bentuk kutukan. Bentuk ini adalah bentuk di mana dirinya berhasil memenangkan lomba kecepatan dengan manusia yang masuk ke wilayahnya, dan kemudian sebagai gantinya, Nenek Turbo akan mengambil biji alpukat yang dimiliki oleh sang laki-laki dan juga merasuki tubuhnya sebagai gantinya atau bayarannya. Wujud ini adalah wujud Nenek Turbo paling menyeramkan dan paling merepotkan, karena dalam wujud ini dirinya bisa mengetuk siapapun yang ada di hadapan manusia yang dirinya rasuki, dan biji orang yang dirasuki menghilang pula. Selain itu, dalam wujud ini Nenek Turbo akan selalu berusaha untuk mengambil alih tubuh orang tersebut apabila tidak ada kekuatan spiritual yang menghalanginya, seperti misalnya kekuatan cenayangnya Momo yang dipakai untuk mencegah Okarun berubah. Bentuk selanjutnya adalah bentuk roh yang diperlihatkan pasca pertarungan dengan para serpo yang memiliki bentuk seperti seolah Nenek Turbo menyatu dengan gas dan udara yang ada di sekitarnya. Dengan wujudnya yang biasanya diperlihatkan dengan kepala yang sangat besar dan bergerak sangat fleksibel. Dan wujud terakhir adalah wujud gabungan antara Nenek Turbo dengan Earthbound Spirit Crab atau roh kepiting terikat bumi. Dalam wujud ini, dirinya akan memiliki rupa seperti kepiting raksasa dengan wajah yang memperlihatkan kita rupa seorang nenek. Dan terakhir, tentu saja ada wujud kucing Manekineko atau wujud kucing keberuntungan. Wujud ini adalah wujud saat Nenek Turbo menjadi aliansi kita atau menjadi teman kita. Namun wujud ini adalah wujud terlemah dari Nenek Turbo, karena pada dasarnya kekuatan spiritual dari Nenek Turbo hampir tidak ada dan semuanya berada dalam tubuh Okarun. Dalam wujud ini dirinya tidak bisa apa-apa sama sekali. Namun karena dirinya memasuki boneka kucing keberuntungan, maka dirinya juga akan memberikan keberuntungan kepada teman-temannya. Terbukti ketika dirinya membantu Momo dalam menghadapi hantu akrobatis berambut lembut dan berhasil melindungi Okarun dari kaca yang hampir menusuk perutnya saat menghadapi Tsuchinoko. 2. Akrobatik Silky. Akrobatik Silky atau hantu akrobatis berambut berkilau sejauh ini hanya diperlihatkan memiliki 2 rupa saja di manga, yang sayang sekali.
Di anime salah satu wujudnya ini tak diperlihatkan. Wujud pertama adalah wujud roh atau spiritual, di mana dirinya diperlihatkan seperti perempuan muda yang memakai gaun merah dan topi besar. Wujud ini sayang sekali tidak diperlihatkan di animenya, dan wujud ini memperlihatkan wujud hantu akrobat ini sebagai manusia, di mana bajunya adalah baju yang dulu diberikan oleh sang hantu akrobat Silky saat masih hidup kepada anaknya. Di anime, wujud spiritualnya justru adalah wujudnya saat memakai baju balet yang dirinya pakai saat dirinya menari balet pasca dirinya kehilangan anaknya dengan rambut yang acak-acakan dan juga darah. Dalam wujud hantunya, dirinya akan memiliki rupa yang menyeramkan, soket mata yang kosong, air mata yang berbusa, wajah seperti tengkorak, tinggi 3 hingga 5 meteran, masih menggunakan gaun yang diberikan anaknya, topi, dan juga rambut halus yang sangat panjang. Selain itu, dirinya juga memiliki tubuh atletis yang sangat lentur yang dirinya gunakan di pertarungan. Setelahnya, Aira kemudian bisa menggunakan kekuatan spiritual dari hantu akrobatis setelah aura dari sang hantu diberikan kepada Aira, dan Aira bisa menggunakan teknik yang sama yang dilakukan oleh hantu akrobatis, sementara hantu akrobatis sendiri sudah pindah ke alam lain. 3. Evil Eye. Evil Eye adalah roh dari anak yang dijadikan pengorbanan untuk membuat gunung tak meletus di daerah tempat tinggal Jiji atau Enjoji di masa lalu. Karenanya dalam wujud spiritual atau rohnya, Evil Eye memiliki wujud seperti anak yang menari dan ingin mengajak menari orang yang ada di hadapannya. Akibat dari dirinya saat dikorbankan sebelumnya melihat ada anak yang menari dan ingin menari seperti mereka, namun tidak bisa mewujudkannya dikarenakan dirinya terbunuh dan dikorbankan kepada Dewa Gunung. Dikarenakan dirinya hidup dan meninggal sebagai pengorbanan manusia hanya dengan menggunakan celana dalam saja, maka Evil Eye memiliki wujud spiritual atau rohnya ini juga hanya menggunakan celana dalam. Dalam wujud hantu, dirinya akan berubah ke wujud yang sangat menyeramkan, yaitu wujud hantu tinggi dengan postur tubuh tak proporsional, dengan tangannya yang panjang yang hampir menyentuh pergelangan kaki, dan wajah yang selalu tersenyum. Dalam wujud ini, Evil Eye memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang yang bertemu dengannya dan membuat mereka akan menghabisi dirinya dikarenakan gelombang psikis yang dirinya pancarkan akan mengganggu otak mereka. Nah, saat dirinya memasuki Jiji atau Enjoji alias mode kutukan, maka wujudnya berubah menjadi lebih kekar dan berotot dengan wajah hitam di daerah mata, leher, hingga ke pundak. Sedangkan sisa tubuhnya berwarna putih pucat dan mata ketiga ada di dahinya. Dalam wujud ini, dirinya hanya ingin bertarung dan membunuh, agresif dan sangat sadis terhadap manusia. Dan dalam wujud ini pula, dirinya sangat ahli dalam pertarungan dan sangat kreatif menggunakan kekuatan spiritualnya. 4. Kashimareko. Kashimareko sejauh ini memiliki 2 wujud yang diperlihatkan kepada kita di manga dan Dadan. Pertama adalah wujudnya yang dengan make up yang kemungkinan adalah wujud yokai-nya yang berbahaya, dan yang kedua adalah wujudnya yang tanpa make up yang memperlihatkan kepada kita wujudnya yang cantik. Dan kemungkinan ini adalah wujud roh milik Kashimareko karena wujud roh dari hantu biasanya lebih tenang dan tidak terlalu berbahaya. Dalam wujud roh atau spiritualnya ini, Kashimareko terlihat seperti gadis tenang yang puas akan kehidupannya. Sedangkan dalam wujud hantunya, Kashimareko sangat berbahaya dan merupakan hantu terkuat yang bahkan dukun hebat seperti misalnya Ayase Seiko tidak mau menghadapinya. Dan seperti yang kita ketahui, dalam wujud hantunya ini, dirinya menghabiskan banyak sekali armada alien sendirian. 5. Onbusman. Onbusman adalah hantu dari Mai Kawabanga, teman masa kecil dari Sawakirin, ketua kelas dari kelasnya Okarun atau Takakurakin. Dalam wujud yokai-nya, Onbusman ini memiliki bentuk seperti kakek kura-kura raksasa yang menempel pada punggung dari Sawakirin sehingga dirinya merasa sangat berat setiap kali dirinya berjalan. Wujud spiritualnya adalah Mai Kawabanga yang tumbuh hingga SMA setelah dirinya terlepas dari wujud Onbusman, dan ini memperlihatkan kepada kita keinginan dari Mai untuk menjadi idol dan untuk tumbuh besar meskipun dirinya meninggal saat masih kecil. Sedangkan bentuknya sebagai spiritual guardian atau roh pelindung adalah seperti Pokemon kura-kura melayang dengan kepala yang memiliki bentuk seperti cangkang kura-kura dengan pita di atas kepalanya dan tubuhnya yang kecil sehingga terlihat tak proporsional. Dengan kata lain, Delu, gede hulu. Saat Sawakirin berubah ke mode idol, maka setiap anggota tubuh Mai Kawabanga akan berubah ke kostum idol Rin. Sebagai contoh, cangkang kura-kuranya akan berubah menjadi BH dan pelindung lutut dari Sawakirin, wajahnya akan berubah menjadi mie. Sedangkan pitanya akan berubah menjadi pita Rin yang dipakai di atas kepalanya. 6. Kartu dongeng. Yokai kartu dongeng adalah antagonis utama dari Ak dan Mara dan pada dasarnya memiliki 2 wujud hantu, yaitu wujud kuat dan wujud lemah.
Dalam wujud kuat, kartu dongeng memiliki bentuk seperti kartu 3 dimensi dengan wajah sebagai kartu utama yang kemudian terhubung dengan kartu yang memperlihatkan seluruh alat indera yang ada di kepala seperti misalnya hidung, mata, telinga, dan mulut. Membuatnya mampu mengendalikan indera tertentu pada lawan, seperti misalnya menghilangkannya jika yokai ini menginginkannya. Dalam wujud lemahnya, dirinya akan berubah bentuk ke bentuk wajah kecil dengan seluruh alat indera yang terpisah-pisah kartu sebelumnya menyatu dengan wajah berbulu dan kaki yang sangat kecil di kepala tersebut. 7. Dan yokai terakhir yang melakukan transformasi adalah bocah payung. Bocah payung adalah sebutan untuk adik dari Unjizuma, yaitu Futazuma, yang telah berubah menjadi hantu setelah dirinya meninggal hanyut di sungai. Sejauh ini, kita hanya bisa melihat dua wujudnya, yaitu wujudnya sebagai yokai dan wujudnya saat menyatu dengan Unjizuma dan bertransformasi layaknya Okarun atau Aira. Wujud yokainya pada dasarnya adalah wujud payung tradisional dengan satu mata besar mirip Cyclops menjadi gagangnya yang kemudian tersambung dengan satu buah kaki beralaskan bakiak di bawahnya. Sedangkan dalam wujud transformasi gabungan dengan kakaknya, maka Unjizuma akan memiliki perubahan yang signifikan terutama di giginya mirip seperti Aira dan Okarun. Yang membedakan gigi dari Unji lebih tajam dengan rahang hitam menutupi hampir setengah wajahnya dan sebelah matanya ikut tertutup juga. Dalam wujud ini Unji biasanya membawa payung terutama di dalam pertarungan. Sedangkan wujud yang ketiga adalah wujud di mana Unji dan Futa menjadi buas akibat mereka dikendalikan oleh yokai kartu dongeng. Wujudnya berubah menjadi Unji sekarang menyatu dengan payung dengan seluruh wajahnya sekarang tertutupi oleh warna hitam dari rahangnya, memiliki satu mata dan payung menjadi bagian dari tubuhnya.